Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di dalam video kali ini, izinkan kami Rizky Ramadan untuk mempresentasikan sebuah hasil penelitian yang berjudul Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perspektif hukum Islam dan implementasinya di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember. Baik, yang pertama, ketika kita berbicara tentang zikir manaqib, maka manaqib itu sendiri merupakan sebuah kegiatan yang memang sudah lama diamalkan oleh para ulama dan juga masyayikh. Tapi di dalam konteks kali ini, peneliti akan membahas tentang sebuah pelaksanaan zikir manaqib yang diciptakan dan diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Sekilas tentang Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, beliau merupakan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember, yang memang Pondok Pesantren Al-Qadiri ini dikenal dengan Majelis Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian mengenai perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zikir manaqib, maka yang pertama di sini kami mengutip sebuah ayat Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurukum mashkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa kita sebagai hamba dianjurkan, diperintahkan untuk selalu mengingat Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami tambahkan kutipan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa menyakiti waliku, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi, An Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mar'u ma'a man ahabba. Dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, seseorang itu bersama orang yang dicintai. Nah, dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa ketika kita melakukan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini bagian dari bentuk kecintaan kita kepadanya. Lebih-lebih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memiliki wali yang memiliki gelar Sultanul Aulia, yaitu adalah rajanya para wali. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya melakukan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sangat diperbolehkan, bahkan itu dianjurkan. Nah, jadi begitulah menurut perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan zikir manaqib
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian yang kedua, yakni tentang pelaksanaan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Jadi di Pondok Pesantren Al-Qadir 1 Jember, pelaksanaan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir itu yang pertama dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi sebelum melaksanakan memang sudah ditentukan ada yang namanya membaca syair ya Arhamar Rahimin, kemudian ada imam manaqib, ada pembaca doa, dan juga ada jamaah. Nah, di dalam tahap pelaksanaannya itu kami simpulkan terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah iftitah atau pembukaan, kemudian yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir itu penutup. Nah, di dalam pembukaan kegiatan zikir manaqib ini yakni dengan dibacakannya syair ya Arhamar Rahimin, kemudian dilanjutkan dengan istighfar yang dipimpin oleh imam, kemudian dilanjutkan dengan pemantapan niat. Jadi sebelum memulai tawassul, sebelum memulai zikir, biasanya imam itu menghimbau kepada seluruh jamaah untuk memantapkan niat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan inti ini biasanya diawali dengan kegiatan pembacaan tawassul kepada para masyayikh, kepada para guru yang memang itu khusus ulama-ulama atau masyayikh khusus, itu merupakan ciptaan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir dan sholawat. Dan di akhir kegiatan proses pelaksanaan zikir manaqib ini yaitu dengan membaca doa. Biasanya kiai sebagai seorang imam manaqib itu menunjuk kiai lain yang juga turut hadir untuk membacakan doa, atau terkadang juga beliau sekaligus menjadi pemimpin doa atau membaca doa di dalam proses pelaksanaan zikir manaqib. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.